Perkenalkan, nama saya Will Lubis. Saya umur 16 tahun dan saya akan membawakan khotbah pada malam hari ini. Sebelum kita memulai khotbah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, untuk kami akan mendengar khotbah-Mu yang akan kami dengar. Berikanlah khotbah ini menjadi makna dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkati juga hamba-Mu yang ingin menerangkan khotbah ini. Kami berdoa Tuhan, haleluya, amin. Ya, selamat malam kawan-kawan. Khotbah kita pada malam hari ini adalah Roma 9 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta suara hati, aku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat bersukacita dalam selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Iya, arti dari khotbah kita ini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta suara hati, ku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi bila kita menyembah Tuhan, kita tidak harus ikhlas, jangan secara terpaksa, dan jangan secara ajakan atau perintah dari teman-teman kita. Kita harus menyembah ini dengan tulus hati, bersukacita. Jadi, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta suara hati, aku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus itu tidak boleh didustakan dalam Roh Kudus. Suara hati kita ini seperti yang tidak bisa kita lupakan, dan terus tidak boleh bermain-main bila kita ingin bersaksi kepada Roh Kudus. Bahkan aku tertutup dan terpisah dari Kristus demi saudara. Nah, bahkan kita itu sering sekali terpengaruh dengan orang-orang yang tidak ingin gereja, entah itu kan, sampai kita tuh terpisahkan dalam Kristus. Seperti kita tidak gereja karena berkumpul dengan kawan-kawan. Padahal di hari Minggu itu adalah hari kita untuk gereja. Tapi kebetulan gara-gara kalau kita mengajak kumpul sampai kita melupakan Kristus, Yesus Tuhan kita, saudara-saudaraku sekalian. Jadi dalam khotbah ini, inti khotbah ini, kita tidak boleh terpengaruh dalam kata-kataan setan dan atau kata-kataan siapapun. Seperti kita tidak bergereja karena kita berkumpul dengan kawan saudara kita sekalian di pada saat hari itu kita akan menyembah Kristus. Dan ketika kita akan gereja, itu pun kita harus harus ada niat kita, tidak boleh secara paksaan, tulus. Dan kita ini tidak boleh terpisah dalam Kristus, saudara-saudaraku sekalian. Seperti khotbah kita ini, kita ini terus terpengaruhi karena kita ingin berkumpul dengan kawan di hari Minggu, ya, tidak ingin gereja, dipengaruhilah oleh setan yang ada di luar sana. Jadi dalam saudara-saudaraku sekalian, walaupun itu hari Minggu, kita harus sempatkan dulu ibadah baru kita berkumpul. Karena Yesus Kristus itu adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang. Kita tuh cuman hari Minggu saja dikasih untuk waktu ibadah. Masa cuman tiap hari Minggu tidak bisa kita ke gereja? Masa kita urutkan waktu untuk bergereja karena kawan-kawan kita nongkrong gitu, kita terpengaruh dan kita akan lupakan akan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita ini dalam Yesus Kristus dalam agama Kristen ini kita tidak boleh melupakan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu yang telah menebus dosa kita hingga dia disalibkan di kayu salib. Jadi dari khotbah ini kita simpulkan saja, intinya kita itu tidak boleh terpengaruh dan tidak boleh terpisah oleh Kristus karena teman-teman kita. Jadi bila kita ingin berkumpul, sempatkanlah dulu bergereja, entah mendengar perkataan Tuhan,
Jadi bila kita bisa saja nongkrong sama teman setelah pulang gereja, hari besoknya lagi, tidak untuk hari Minggu juga ya kawan-kawan, karena hari Minggu ini adalah hari-hari yang kita untuk beribadah. Cuman hari Minggu saja kita untuk beribadah, masa kita nggak bisa? Masa cuma hari Minggu saja kita tidak bisa beribadah? Sedangkan Yesus telah menebus dosa kita dari dunia ini, sampai dia rela untuk disalibkan untuk kita. Jadi kawan-kawan sekalian, kita harus ada kesadaran kita lah untuk berkhotbah tiap hari Minggu, mendengar khotbah, bergereja, dan kita itu harus penuh dengan rasa kasih. Karena Yesus mati di kayu salib itu karena akan kesalahan dosa-dosa kita semua. Jadi kita harus bersyukur, harus memuji dan memuliakan nama Yesus. Nah, jadi ya kawan-kawan, khotbah saya bila ada kurang atau tidak kurang jelas bagi khotbah saya, maafkan kepada kawan-kawan. Mari kita tutup khotbah ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah melancarkan khotbah kami ini, dan sebaikkanlah khotbah kami ini pada malam hari ini jadi hikmah bagi kehidupan kami dan dalam semuanya. Bila hamba-Mu ini berdosa, Tuhan maafkanlah, dan berkati juga kedua orang tua kami yang di rumah, supaya saya harapkan juga guru-guru yang akan mengajar kami ini dan memberi tugas ini. Kami berdoa Tuhan, haleluya, amin.